Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga sejahtera, pada saat pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Nama Tuhan dimuliakan. Ku ada sebagaimana ku ada. Glory. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Glory, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi haleluya. Besar anugerah-Mu. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang kepada Engkau. Kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan
di tengah-tengah puji-pujian umat-Mu. Walaupun di dalam beberapa bulan ini kami menghadapi banyak persoalan, baik itu persoalan kejiwaan kami, ekonomi kami, situasi lingkungan kami, negara kami. Tuhan, kami tahu anugerah Tuhan ya dan amin, karena Engkau telah bangkit bagi kami, Engkau telah hidup bagi kami. Kami memiliki iman pengharapan karena kebangkitan Tuhan, dan kami mengucap syukur. Kami akan memulaikan ibadah pada saat pagi hari ini dengan bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita mau bersorak-sorak. Kita mau memuliakan Tuhan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, ada satu keluarga atau ada jemaat lain yang bergabung, saya meyakini bahwa 2-3 orang berkumpul memuliakan Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan Amen. Ada di tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan ada di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Bapak Saudara, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini, maka dia akan menyanyikan lagu ini sambil berdiri. Haleluya, Allah itu baik bagi kita. Puji Tuhan. Oh haleluya, Dia baik. Katakan satu dengan kiri kanannya, Allah itu baik. Glory, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga sejahtera, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Meiti Malu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan dan juga menjadi teguran, bahkan dorongan untuk kita terus masuk dalam perjalanan hidup sampai kekekalan nanti. Itu semua karena kesanggupan Tuhan, bukan kekuatan kita. Bersandar kepada Dia, renungkan firman Allah, dan remakan firman Allah pada saat pagi hari. Puji Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa Surgawi, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya bermohon ketika firman Tuhan disampaikan, maka manusia rohani kami dapat memamahnya, dapat makan, menjadi kuat,
Ketika manusia rohani kuat, maka manusia jiwani diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada Engkau. Bahkan tubuh kami, manusia tubuh kami Tuhan, dapat melakukan perkara-perkara yang besar karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami menutup pintu bagi setiap siasat iblis, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mau mengambil dan merampas firman Tuhan dari hidup kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa semua berkata haleluya? Kalau saya bilang haleluya, saudara puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, pasti ini di rumah-rumah semua mengatakan yang sama. Puji Tuhan ya. Sekarang kita akan tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab ini makanan bagi rohani kita. Baiklah, kita langsung saja. Saya akan memberi judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kerusakan iman. Apakah iman itu bisa rusak? Saudara, kapan itu bisa terjadi? Dan bagaimana itu dapat terjadi? Nah, sekarang ini kita masih ada di zaman kemurahan, di mana orang memungkinkan bisa datang bertobat dan mencari Tuhan. Ya. Saya terkejut, saudara. Waktu itu saya buka HP, ada putri dari Presiden Xi Jinping ya, yang ada di Wuhan, yaitu di RRC. Dia mengaku kedaulatan Tuhan. Dia mengucapkan banyak kata-kata yang dilantunkan lewat pujian. Dia katakan, aku tak mampu melawan iblis yang sering datang dan mengkhawatirkan dan sering kehilangan arah. Aku tak mau bersifat negatif dan mundur. Agar kerusakan dapat diperbaiki, aku begitu rusak. Aku tak dapat hidup tanpamu. Ini adalah kata-kata dari seorang yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu bagaimana keadaan RRC pada saat-saat ini? Mereka adalah negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saudara bisa lihat selanjutnya bagaimana pekerjaan Tuhan pasti akan berjalan terus. Tuhan mau kalau kita sudah percaya dan mempunyai iman, inilah yang harus dipertahankan. Ya, jangan sampai iman itu menjadi rusak. Ya. Mari kita akan membaca beberapa ayat di dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 13. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ayat 15,
tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara, kita membaca ayat ini adalah ayat yang bisa dikatakan ayat yang berbau seni, ya. Ini pengarangnya adalah yang mencatat lagu ini adalah Raja Salomo. Dia membuat buku Kidung Agung, Amsal, Sulaiman, dan buku lain Mazmur. Ya, juga Daud mencatat itu. Saudara yang kekasih, luar biasa. Ini adalah kata-kata yang manis yang keluar dari seorang dari seorang yang ada di dalam cinta, ya. Seperti yang kita baca pada pagi ini, yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu bunyinya, pohon ara mulai berbuah, bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Jadi ini adalah ucapan dari Raja Salomo dengan dengan Putri Sulamit. Mereka ada di dalam satu kisah kasih. Bagaimana ini menggambarkan tentang Kristus dengan gereja. Ya, kalau kita lihat di sini begitu indah kata-kata yang diucapkan oleh Salomo kepada Sulamit, ya. Dia mengatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Tak mungkinlah dikeluarkan oleh seorang yang sedang ada di dalam kisah kasih tentang bagaimana mereka merancang perjalanan cinta ini. Yang akan saya tekankan pada pagi hari ini, yaitu tentang bunga pohon anggur semerbak baunya. Itulah waktunya dari pohon anggur akan menghasilkan buah yang banyak sekali. Karena di Timur Tengah sana, saudara, kalau mereka menanam pohon anggur, tidak seperti di Indonesia. Buahnya itu besar-besar dan tentu bunganya juga semerbak baunya. Namun di dalam ayat yang ke-15, saudara, di situ dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, ini ada permasalahannya, saudara. Permasalahannya adalah, saudara, kita sebenarnya baru saja merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kerusakan iman itu tak akan pernah jadi dalam sekejap mata atau langsung. Kidung Agung ini menulis, hanya dengan rubah-rubah kecil dapat merusak pembuahan. Jadi tentunya kalau sudah ada bunga, saudara-saudara, pasti akan masuk kepada pembuahan. Marilah kita lihat bagaimana seharusnya agar tidak terjadi kerusakan. Dalam Yohanes pasal 15,
Saudara, kita akan masuk di perjanjian baru. Di situ juga ada sesuatu yang penting sekali bagi saudara dan saya yang hidup di masa sekarang ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari kita akan membaca dengan cepat. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 bahwa setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Bisa karena ada apa saudara dipotong? Sebab jelas di sini dikatakan dipotong. Sebab saudara-saudara tentunya ada penyakit. Tadi saya sudah mengatakan di dalam kita sudah membaca bersama-sama di dalam kitab Kidung Agung, ya. Ada yang merusak. Pohon anggur itu ada yang dirusak. Karena apa? Rubah-rubah kecil itu memakan bunga-bunga yang nantinya akan menghasilkan buah. Dan di dalam ayat yang ke-14, dalam ayat yang kedua dari pasal yang ke-15 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Jelas saudara, kita membaca bahwa setiap ranting yang berbuah itu akan dibersihkan. Terus dibersihkan. Berbuah dibersihkan lagi. Berbuah dibersihkan lagi. Saudara yang kekasih, saya ingin membawa saudara setelah Tuhan Yesus disalibkan, setelah Tuhan Yesus bangkit, sekarang kita akan menengok ke belakang. Ada pengalaman-pengalaman dari murid-murid Yesus yang tidak selalu mulus perjalanan mereka. Saudara, yang pertama ada 3 orang yang saya akan bawa, yaitu yang pertama tentang Yudas. Mengapa Yudas bisa begitu tega menjual Yesus? Karena dia adalah seorang yang cinta akan uang. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, di situ dikatakan bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Yesus. Dia membawa setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Kemudian saudara yang kekasih, dia bertelut, dia ambil rambutnya yang panjang, disekanya kaki Yesus dengan minyak tersebut. Saudara yang kekasih, ini satu tanda bahwa Tuhan Yesus layak untuk menerima penghormatan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak orang yang tidak mengerti siapa itu Yesus.
Sedangkan muridnya sendiri yang bernama Yudas, saudara, dia berkata kepada ayat-ayat yang saudara bisa baca selanjutnya di Yohanes pasal 12. Dia katakan, mengapa memboroskan minyak yang mahal itu? Lebih baik minyak itu dikasihkanlah kepada mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin. Wow, saudara, perbandingan yang saya boleh lihat bagaimana kerusakan rohani iman dari Yudas ini, karena dia bukan lagi mengabdi dirinya sebagai seorang rasul yang dipanggil untuk melayani banyak orang, untuk menyerahkan hidup, untuk dipersiapkan nanti agar dia menjadi orang yang luar biasa. Saudara, dia sangat salah di dalam pengiringannya sebagai seorang murid Tuhan. Pikirannya hanya di uang dan uang dan uang. Akhirnya saudara, di dalam pasal yang ke-13 di Injil Yohanes, di situ saudara-saudara dikatakan, mungkin kita akan baca pasal 13 di Injil Yohanes ayat yang ke-21, kita akan membacanya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid-murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, dan di sebelah kanannya kepada murid itu Simon terus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid-murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah dia? Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa nanti di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita melihat sangat menyedihkan. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Sebab di pikiran Yudas bukan lagi, saudara, bukan lagi belas kasihan, mengabdi kepada gurunya, menjadi seorang rasul yang nantinya rasul yang luar biasa. Tidak ada. Yang di pikirannya adalah uang, dan uang. Saudara yang kekasih, kita lihat cinta uang sebagai uang bagi dia adalah segalanya. Jadi bagi Yudas itu uang bagi dia itu segalanya. Orangnya suka khawatir. Jadi saya percaya Yudas itu, saudara, kalau uang itu tidak di tangannya dia khawatir. Dan dia, saudara, lebih mementingkan uang baru ibadah. Jadi itu uang itu jadi nomor satu bagi dia. Dia cari sampai, saudara-saudara, kalau tidak dapat dia akan stres. Jadi ini orang-orang yang cinta akan uang. Oleh sebab itu, saudara, dengan harga 30 keping perak, saudara,
dengan harga 30 keping perak dia bisa menjual Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata, kalau kamu perbuatlah dengan segera apa yang hendak kamu perbuat. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi saudara, kita lihat di sini. Bukan 30 keping emas. Alkitab berkata, sekalipun dunia kamu warisi, kamu punya dunia ini, gak bisa saudara. Kalau dibandingkan dengan harga, siapakah Yesus? Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang layak untuk kita agungkan, bukan dijual. Dijual demi apa saudara? Dijual demi diri sendiri. Takut, kekhawatiran, uang, terus uang. Sampai ibadah dijadikan hal yang nomor 2. Itulah saudara contoh. Sekalipun dia murid Yesus. Siapa kita? Siapa saya? Saudara, tidak masuk dalam golongan murid. Tetapi kita mau setia terus kepada Tuhan. Kita lepaskan. Ini adalah rubah-rubah kecil. Tadinya saudara semangat. Yudas semangat menjadi murid Tuhan. Kemana saja dia ikut. Dia ikut melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Semangat. Tapi ada rubah kecil. Mulai dia dipercaya memegang uang. Dan disitulah mulai saudara kerusakan iman. Karena dia sudah memalingkan diri. Bukan mencintai Tuhan seutuhnya. Tapi dia sudah menjadikan Tuhan bagian yang kedua. Apa? Mungkin juga yang ketiga ya saudara. Saya tidak tahu. Nah sekarang kita lihat kerusakan iman dari murid Tuhan. Yang kedua adalah Petrus. Dalam Matius 16 ayat 22. Saudara, Tuhan Yesus berkata, di antara kamu loh nanti akan ada yang akan mengatakan bahwa aku tidak mengenal dan saya akan diserahkan dan saya akan meninggalkan kalian semua, tidak lagi bersama dengan kalian. Lalu di dalam ayat yang ke-22 di Matius 16 itu dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini saudara, bagaimana itu bisa begitu? Semula Petrus, dia tinggalkan jala, dia tinggalkan semua pekerjaannya dan dia diutus oleh Tuhan bahwa kamu akan menjala jiwa. Kamu akan menjadi penjala jiwa. Sekarang, saudara, lama-lama dia melihat mujizat. Lama-lama dia melihat perkara-perkara yang luar biasa. Saudara mungkin kenal bagaimana dia satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Tapi kok bisa? Ya saudara. Kok bisa? Kalau melihat di belakang dari semua itu, saudara-saudara, dia sebenarnya tidak rela ditinggalkan oleh Yesus. Dia ingin bahwa Yesus akan menjadi gurunya selama-lamanya.
Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak untuk tinggal di dunia ini. Dia hanya mengikuti perintah dari Bapa Surgawi bahwa dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit, dan dia kemudian naik ke surga. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan layak mengatakan, ya, nyala iblis. Saudara, itu adalah rubah-rubah yang merusak iman. Sehingga Petrus menjadi orang jadi penakut, pengecut. Apa yang dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 56 setelah Yesus ditangkap. Ada seorang hamba perempuan. Ih, kamu pengikut orang itu, pengikut Yesus. Apa? Aku nggak tahu, nggak kenal. Wah, saudara, dia ngaling, dia tidak mau mengakui Yesus. Wah, dia sudah termakan dengan rubah-rubah, dengan penyakit yang merusak iman. Kemudian ada lagi seorang hamba yang lain. Dia kata, kamu tuh loh pengikut Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah orang, dia itu adalah orang dari Galilea. Kamu selalu mengikut dia. Apa? Kok enak sekali menuduh saya pengikutnya dia. Dan yang ketiga, setengah jam kemudian, saudara-saudara, berkatalah orang dengan tegas, kamu pengikut Yesus. Ketakutan saudara. Dan sudah 3 kali dia menyangkal bahwa dia pengikut Yesus. Gimana ya saudara? Tiap hari lihat mujizat, tiap hari melihat perkara-perkara yang luar biasa. Dan mungkin sampai dia katakan kalau engkau disalibkan atau engkau dianiaya, dia pasang badan, aku yang harus masuk penjara. Sekarang di mana saudara? Oleh karena itu saudara, patutlah kita menjaga kehidupan ini. Jangan sampai ada yang merusak iman kita. Ada yang mengambil keyakinan kita ini. Puji Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya, sebenarnya Petrus itu adalah seorang yang semangat. Tanpa berpikir panjang apa saja dia mau lakukan. Tetapi sudah terjadi kerusakan imannya kepada Tuhan. Nah saudara, yang ketiga yaitu Thomas. Nah, siapakah Thomas? Dia adalah murid Tuhan. Wah, siapa kita? Saudara, puji Tuhan. Kalau pagi ini semua yang ada duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita semua sedang ditolong oleh Tuhan supaya jangan sampai ada yang merusak iman saudara. Karena iblis mau supaya saudara tidak menjadi pengikut Tuhan. Yang saudara bisa lihat di dalam kehidupan Thomas, yaitu di Yohanes pasal yang ke-20. Di situ saudara saya melihat bagaimana ini siapa? Yohanes pasal yang ke-20. Bagaimana Thomas pada satu saat setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Thomas itu tidak hadir, saudara. Thomas tidak hadir. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Ya. Kita baca saja di atasnya ya. Atau saya baca ayat 25 ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Begitu saudara, tidak mengakui, lupa bahwa Tuhan Yesus berkali-kali berkata, ya, bahwa nanti aku akan meninggalkan kamu, bahwa nanti aku akan mati di atas kayu salib, bahwa kamu akan ditinggalkan seperti domba yang tidak ada gembala. Tapi Thomas, saudara-saudara, hanya tahu bahwa Yesus sudah mati. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah dosa di mana dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama jangan sampai menjadi seperti Thomas. Jangan sampai iman kita tidak percaya lagi. Sebab firman Tuhan berkata, pada zaman akhir, apakah masih dijumpai iman di muka bumi ini? Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Ya, saudara. Tahankanlah iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18. Di situ dituliskan, saudara, akhirnya bagaimana kalau kita tidak kembali memperbaiki keyakinan kita kepada Tuhan? Akhirnya bagaimana, saudara? Akhirnya, saudara-saudara, dia akan terbuang, rusak. Kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15, kalau kamu atau ranting itu tidak mengeluarkan buah, akan dipotong. Inilah Yudas, saudara. Yudas dipotong, tidak bisa mengeluarkan buah. Bahkan menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, dia beli uang yang hasil dapat itu, dia beli tanah. Lalu dia jatuh tertelungkup. Apa yang terjadi? Perutnya terburai. Aduh, kayak apa ya, saudara? Ususnya keluar. Yudas mati tanpa pengharapan. Jangan harap saudara melihat Yudas di dalam surga, karena dia seorang yang benar-benar telah menjual Yesus. Bagaimana dengan Petrus, saudara? Petrus adalah seorang yang benar, dia semangat, tapi kadang-kadang tanpa berpikir. Saudara, dia menggunakan semua dengan kekuatan sendiri. Dan itu adalah sebuah kerusakan. Segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, bahaya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di dalam Kisah Rasul, di dalam firman Tuhan berkata, di dalam dia, setelah dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara bisa baca itu, menangis, saudara, terseduh-seduh. Aku menyesal, mengapa aku menyangkal Yesus. Saudara, cintanya luar biasa kepada Tuhannya. Tapi dia tidak bisa, saudara, tidak berani. Karena rubah-rubah itu yang membuat dia, saudara, tidak bisa mengeluarkan buah. Akhirnya, saudara, puji Tuhan, walaupun demikian, Petrus masih bisa ada pengharapan memperbaiki kekurangannya. Demikian juga dengan Thomas, saudara. Setelah mereka berkumpul lagi di ruangan, dan kemudian Yesus datang, lalu dia menunjukkan tangan, dia menunjukkan lambung, langsung Thomas
mencoba untuk menyucikan dan dia katakan, ya Allah ya Tuhanku. Saudara, Thomas percaya setelah melihat. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saya percaya saudara semua yang ada di sini tidak melihat, tapi saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, dia ada di sini. Wah, berbanggalah saudara, karena Tuhan kita tidak tetap di kuburan. Sekarang dia pergi kemana-mana menampakkan kepada 500 orang, kepada begitu banyak orang bahwa dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-11 di situ dikatakan ini adalah pegangan bagi saudara dan saya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama. Iman, mari kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini saudara. Kita tidak melihat, tapi ada Tuhan di sini. Ya, di tengah-tengah merebaknya corona ini, saudara, kita juga berkata dengan iman Tuhan akan melindungi saya. Tapi saudara jangan coba-coba, saudara keluar lalu saudara tidak pakai masker, tidak pernah cuci tangan, kemudian mungkin saudara pegang sana pegang sini, ya berarti kita cari percobaan. Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk berjaga, ya. Tapi kita punya iman, gak mungkin lah kalau kita jaga diri kita dan kita juga harus taat kepada pemerintah, pasti Tuhan melindungi kita. Haleluya. Nah, saudara, oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 15 saya ingin bersama-sama dengan saudara melihat kembali Yohanes pasal yang ke-15 itu adalah salah satu pegangan ayat yang kita baca saat ini. Yohanes 15 dikatakan ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Ada kesamaannya di dalam Kidung Agung. Saudara, Kidung Agung pasal yang kedua ayat 16. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Coba saudara, bisa gak saudara gambarkan? Kekasihku, kepunyaan aku, dan aku kepunyaan dia. Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Aman saudara, sejahtera, tidak ada kerusakan-kerusakan, terjaga, pembuahan itu akan terjaga. Kekasihku di dalam aku dan aku di dalam kekasih. Sama saudara, oleh sebab itu marilah pada pagi hari ini saudara-saudara, ayat yang kita baca ini bukan ayat yang hanya fata morgana begitu. Jelas pohon anggur, saudara, kalau dia sudah mulai berbunga itu tandanya petani akan senang, akan ada buahnya. Siapa itu? Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, tiap ranting yang tidak berbuah katanya saudara,
dipotongnya. Pengusaha itu siapa saudara? Bapa. Dialah ya yang disebut gembala yang agung. Dialah yang akan melindungi saudara. Dia yang akan membuat saudara berbuah. Dibersihkan lagi, berbuah. Dibersihkan lagi, berbuah. Wah, sampai Tuhan datang, kita tetap akan berbuah. Puji Tuhan, saudara, jangan khawatir. Karena di dalam pembuahan itu, saudara, berarti kita ada di dalam pertumbuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-9. Saudara, Wahyu pasal 9, di situ dikatakan ada sangkakala yang besar, yang kemudian saudara-saudara sebentar saudara, ini agak Wahyu pasal 9, ditiupnya sangkakala itu dan ada yang berkata demikian. Saudara, di dalam sangkakala yang kelima, di situ saudara dilepaskannya ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai. Saya tidak akan kupas tentang meterai ini, yang saya ingin supaya saudara tahu bahwa ini adalah kala jengking yang dikeluarkan saudara dalam sangkakala kelima ini. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan di dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah ini saudara, Abaddon dan Apollyon itu artinya perusak. Jadi kala jengking itu dilepaskan saudara. Kalau saudara baca, saudara-saudara di situ dilepaskan, tapi dia tidak merusak rumput. Aneh ya saudara. Tapi manusia. Nah itulah sebabnya saudara, iblis sampai hari ini dia mau merusak manusia. Merusak saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, pagi ini saudara, kata Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahkan di dalam Kidung Agung dikatakan, kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Berarti kita lihat di sini satu-satunya menjadi satu di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Dia yang akan menjaga saudara, menolong saudara. Dia yang akan memberkati saudara. Kalau saja kita mengeluarkan buah pelayanan, jangan khawatir. Kita juga akan mendapat buah-buah kehidupan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi pertolongan. Percayalah, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya, di akhir dari firman Tuhan ini, kepada siapa kita akan menyerahkan hidup ini? Iblis akan merusak saudara, iman saudara, keyakinan saudara dengan berbagai-bagai cara. Tapi ada satu yang bisa menolong saudara dan saya. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal saudara. Dan kalau kita tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Tinggal di dalam kekasih kita dan kekasih kita ada di kita. Saudara, ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kita akan nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus.
saudara berdiri bersama-sama. Katakan, setiap hari Tuhan, peganglah. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah Roh Kudus. Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. diriku Pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat. tidak tersesat mengikuti Jalan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Siapakah Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami? Karena dunia akan merusak kehidupan rohani kami. Sekalipun seorang murid juga bisa meninggalkan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi pagi hari ini Engkau berkata, kalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kalau kekasihku tinggal di dalam aku dan aku di dalam kekasihku, maka kami akan berbuah banyak. Dan firman Tuhan, kebenaran itu yang akan membersihkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami serahkan pagi ini seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh setia menjadi pengikut Tuhan yang tidak lepas dari pokok anggur yang benar, yaitu Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di akhir ibadah kita, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Kita masih harus terus berjalan dan berlari untuk menghadapi masa depan kita. Tapi yang tidak boleh berkurang, justru harus semakin bertambah, adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan pujian syukur kami. Biarlah pujian syukur kami boleh menjadi kesukaan hati Tuhan dan menyenangkan surga, karena ibadah itu merupakan puji dan sembah kami kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa, biarlah ibadah ini memberkati sidang jemaat-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan iman dalam hidup kami. Semakin melakukan firman adalah semakin memperbesar manusia rohani kami, karena kami telah makan firman Tuhan secara rohania. Dan itu akan menyehatkan jiwa kami dan membuat tubuh kami boleh menjadi lebih sehat. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati setiap pribadi. Lihatlah segala macam bentuk persoalan-persoalan yang dihadapi. Engkau adalah Allah yang telah bangkit, menang atas maut. Dan kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan akan sidang jemaat-Mu, keluarga besar sejahtera. Itu ya dan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan kami mengucap syukur. Kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan diberkatilah damai sejahteramu. Diberkatilah ketika engkau keluar rumah dan ketika engkau masuk ke dalam rumahmu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya berkat-berkat Allah Bapa terlimpahkan kepada sidang jemaat-Mu. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan kami. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus, di dalamnya ada mujizat, ada tuntunan, ada pengharapan. Itu adalah berkat-berkat bagi kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.